Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi teman-teman semua nonton ya pertarungan seru kemarin ya yang terjadi antara Pitra sama Firdaus begitu ya. Ini sudah menemukan lawan yang tepat lah ya. Jadi menarik untuk kita reaksi Semeton ya, dan kita akan mendengar dari sisi para netizen. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Sebagai advokat hal yang keliru, jadi begini. Coba Bung Firdaus baca di pasal 10 ayat 1 huruf C dan pasal 2-nya. Ya, di situ jelaskan bahwasanya advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat. Jadi tidak disebutkan di situ Pradi. Dan Tetapi saudara, ini begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu saja. Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Pradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu ya, itu. hanya satu. Jadi kalau Anda mau menggunakan sekarang itu nggak bisa. Yang mana? Di mana dikatakan single bar? Sekarang Begini. Pradi Baca pasal 10 dong. Ayat Begini. 1 organisasi advokat. Iya, Tidak masalahnya saya sudah di Pradi. Saya sudah di Pradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di Coba Pradi. dibuka, coba dibuka pasal Saya 10 sudah di gitu Pradi. loh. Saya sudah hafal di otak saya. Saya bukan cara Google. Saya sudah di otak saya pasal semua. Bukan bukan cara Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Gini. Enggak, saya sudah minta maaf pada Malah ngotot gitu loh. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga merasakan apa yang Saya bukan advokat Google seperti Anda. Saya otak pasal semua. Saya juga advokat, Nanti- jangan kita saling gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan Kita kesempatan. saling menjunjung tinggi harga martabat Tadi kita. statement hitungan saya. Kita simak dulu, nanti kita akan kembali. Oke, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau bisa mencerna dengan cermat. Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, Ya, nggak dicabut juga. nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir Saudara. mikrolet sebentar. Saya bertanya. Supir kepada mikrolet. saudara Sebentar, yang pernah ngerobot di WPI. dulu. Saya belum selesai. Bentar. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. tidak Gaya Anda suka, apa lagi? gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada Saya etik. sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak takut sama kamu. Nah itu Semeton ya, tingkah laku memang yang dua ini dari dulu sampai sekarang memang begitu ya. Tapi ini menjadi tontonan yang buruk sekali ya untuk kita sebagai netizen begitu ya, terutama orang-orang yang masih belajar tentang hukum begitu ya. Kalau ini dipertontonkan seperti ini memang sangat disayangkan lah ya. Yang kita harapkan bagaimana terjadi diskusi yang harmonis di situ. Tapi jadi persoalan Semeton ya, kok mohon maaf ya Bang Aiman, kok kalau hal-hal seperti ini seperti membiarkan begitu ya ini terjadi begitu ya. Dan lucunya lagi mereka tidak menyadari hal itu begitu dari kedua belah pihak begitu. Jadi tapi Semeton ya, coba kita dengar pernyataan netizen ya menanggapi video tadi. Ini dia. Pasal 10 dong. Ayat 1 organisasi advokat. Iya, Tidak masalah. Udah, biarin aja. Jangan dipisahin, biarin aja. Biarin. Biarin aja. Mumpung mereka lagi akur, biarin aja. Biarin. Jangan gitu, dipisahin, Bang. Jangan dipisahin. Biarin. Mereka lagi senang tuh, biarin, lagi berbahagia. Kagak usah dipisah, mumpung lagi akur. Udah biarin aja, udah biarin aja udah biarin aja. Udah kagak usah dipisahin, biarin aja. Udah, mereka lagi berbahagia berdua tuh, biarin udah. Kapan lagi lihat dua anak soang saling suap-suapan, biarin aja. Udah. Jangan dipisahin, biarin. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk saya. Wow, seru. Dua pengacara ini memperlihatkan kesombongannya, keegoisannya. Si mawar merah sama si yang punya gunung. Lawan yang imbang, pokoknya seru.
dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Anda tunjuk-tunjuk saya. Halo sahabat TikTok. Izin mengomentari video yang menampilkan acara talkshow ya, rakyat bersuara ya, Aiman. Saya melihat sering sekali ya di acaranya Aiman ini diskusinya, saya nggak tahu lah Aiman ini ngerti nggak untuk mengatur atau menjadi moderator ya dalam diskusi, atau memang ini sengaja dikondisikan supaya apa ya, populer rating dari acara ini meningkat. Saya sudah sering sekali banyak video-video acara rakyat bersuara ini yang menurut saya topiknya bagus, tetapi mengatur alur diskusinya kacau banget. Bahkan dalam diskusi itu apa ya, lebih banyak atau kecenderungannya itu untuk mempertajam konflik, bukan mencari solusi untuk suatu persoalan. Nah, ini yang kita sangat sayangkan, dan seolah-olah Aiman itu membiarkan Aiman, saya pikir tidak seperti ini, karena Aiman yang kita kenal dulu seorang penyiar, pembawa berita yang punya kredibel, punya kapasitas yang baik, tetapi di acara ini sepertinya nggak menunjukkan kualitasnya. Dalam talk show apa aja, tapi ya, seperti ini terakhir ini, atau mungkin bukan terakhir ya, dalam video ini itu seharusnya yang begini-begini kan kalau diatur dengan baik, apalagi kan pengacara itu kan kalangan terpelajar gitu. Jadi kalau di diskusinya itu diatur dengan baik, apa segala macam, itu nggak seperti ini. Kalau kejadian seperti ini nih ya, narasumbernya seperti orang yang berdebat di pinggir jalan, ya kan? Gitu. Terus Aimannya itu sebagai moderator itu ya seperti juga orang yang ada di jalan, seolah-olah mau menjadi penengah tapi tidak menjadi penengah. Gitu. Jadi ini untuk kritik buat Aiman, berikanlah talk show yang tidak hanya mengutamakan kepentingan Anda untuk menaikkan popular rating dari acara Anda, tetapi Anda juga punya tanggung jawab sosial untuk memberikan pendidikan bagi yang menonton gitu. Jadi mungkin ini sebuah kritik untuk Aiman. Aiman siapa? Aiman Wicaksono ya, karena akhir-akhir ini acaranya Aiman sudah cenderung bablas, nggak bisa mengendalikan, dan kelihatan sekali dibiarkan ditonton oleh publik, padahal itu tidak mendidik sama sekali dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada publik ya, baik secara materi maupun secara proses acara di dalam sebuah talk show. Jadi Aiman, mohon maaf, jadi ini satu hal yang buruk yang Anda laksanakan, bergelut di dunia pers ya, atau di dunia media massa, atau di dunia media sosial gitu. Nah itu sebetulnya pendapat dari netizen begitu, sangat disayangkan sebenarnya, seperti perdebatan kusir lah jadinya ya, mohon maaf ya, perdebatan di pinggir jalan begitu ya, yang walaupun memang ada moderator di sana yang ditugaskan sebagai penengah atau mengantisipasi hal seperti ini, tapi kesannya memang dibiarkan ya.
setuju juga, mungkin ini cara untuk menaikkan rating atau apalah, kita tidak tahu ya. Dan menarik juga teman-teman ya kalau kita mendengar juga pendapat dari Bang Pitra begitu ya. Ini dia. Sedikit penjelasan mengenai akhirnya sosok dua pengacara ini, abang melihatnya seperti apa, tanggapan abang tentang karir mereka bisa dibilang akhirnya jatuh gitu. Sebagai praktisi hukum melihatnya akhirnya seperti apa bang? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan menurut Black Law Dictionary ada 5 kategori yang dikatakan contempt of court ya. Yang pertama misbehaving in court ya. Yang kedua court ya. Terus selanjutnya itu ada perilaku yang menghina peradilan. Nah, saya kira perbuatan daripada teman-teman tadi harus terlebih dahulu dikaji lebih dalam lagi ya, apakah memang perbuatannya itu sudah melampaui kewenangan ataupun melampaui batas dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Karena kita lihat sudah ada juga laporan polisi terhadap yang bersangkutan ya, yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat rumit sekali. Dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi ya terhadap pembekuan advokat tersebut berdasarkan pemberhentian daripada organisasi advokat yang kita lihat. Pemberhentian itu tentunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Advokat, bahwasanya advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, terlepas masalahnya sudah pernah dilakukan sidang etik atau apa, itu internal daripada organisasinya, saya tidak mencampur itu karena saya membahas produk yang telah dikeluarkan pada hari ini gitu. Mungkin dia kan udah datang ke MA ya, udah bersurat lah, bisa dibilang meminta maaf ke PN, bahkan ke PN Jakarta Utara juga. Mungkin melihat hal seperti itu gimana sih mungkin? Ya, PN itu memang tidak berwenang untuk memberhentikan seseorang sebagaimana diatur dalam undang-undang, tapi membekukan itu merupakan produk mereka. Ya, dia menggunakan diskresinya secara hak subjektivitasnya kan gitu. Nah, yang berhak memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau seumpamanya pembekuan ini ingin dibuka kembali untuk menjadi aktif kembali sebagai advokat, tentunya organisasi advokat ini yang mengusulkan itu agar itu dibuka kembali, karena kan yang memberhentikan organisasinya. Nah, Mahkamah Agung melaksanakan keputusan daripada organisasi advokat itu untuk melakukan eksekusi. Ya, eksekusinya berupa penetapan pembekuan tadi gitu loh. Jadi eksekutorial di dalam keputusan organisasi advokat itu adalah Mahkamah Agung sendiri. Karena organisasi advokat telah mengeluarkan keputusan berupa pemberhentian tadi gitu. Jadi maka dari itu karena memang organisasinya menyurati Mahkamah Agung merespon dengan mengeluarkan penetapan pembekuan tadi. Karena konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat itu diatur dalam pasal 10 ayat 2-nya itu ya, bahwasanya organisasi advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat itu secara otomatis tidak dapat menjalankan profesi advokat lagi. Nah, makanya untuk tidak menjalankan profesi advokat adanya bas di situ secara sumpah. Makanya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Oke. Nah, tapi abang melihat ketika akhirnya ini semua sudah terjadi, ketika nanti tanggal 20 apakah tetap akan berjalan kan bang yang namanya sidang kembali gitu. Ketika abang melihat dua sosok Rasman yang akhirnya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan dan pasti Anda terhibur ya dengan kita kan dulu punya mungkin kalian bukan kita, mungkin kalian punya dendam tersendiri kepada Bang Pitra. Begitu dihadapkan sekarang sama yang satu level dengan dia begitu, yang suka marah-marah. Jadi asik kalau kita tonton ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.